pernah kita pelajari ternyata. Jadi ini seperti memurojaah saja ya. Kita akan membahas tentang pengaruh gaya terhadap gerak ya, atau hubungan gaya terhadap gerak. Baik, silakan dibuka bukunya ya. Sudah Ustaz. Dari tadi. Sudah Ustaz. Dimas pembaca Ustaz. Ini IPA kan? IPA ya, benar IPA. Baik. Halaman Slide-nya sudah tampil ya. Dimas. Udah Ustaz. Fatur. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari hubungan gaya terhadap gerak. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari di kuartal Halaman berapa? 1 ya. Halaman berapa? 9 berapa? 95. Halaman berapa? Halaman 98. 98 ya. Baik. Ini sudah pernah kita pelajari pada kuartal 1, yaitu pengaruh gaya terhadap suatu benda ya. Nah, kalau yang ini kita mempelajari hubungan gaya terhadap gerak. Baik, sebelum itu Ustadz bacakan terlebih dahulu ada adabnya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya, kemudian bersungguh-sungguh bersemangat. Nah, adapun misalnya ngantuk tadi ya, boleh untuk ambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian apabila haus atau kurang konsen, maka boleh untuk menyediakan air minum atau air mineral ya. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu. Baik, kalau mengikat ilmu kita butuh untuk mencatat ya, maka sediakan alat tulisnya. Kemudian yang terakhir, apabila kelas masih berlangsung, kemudian di rumahnya atau di sekitarnya sudah berkumandang azan, nah boleh untuk izin kepada ustadznya, "Afwan Ustadz, sudah azan. Nah, ana izin live mau ke masjid," misalnya ya. Baik. Untuk yang masih belum azan, boleh untuk tetap bersama ustadznya, masih belajar ya. Nah, nanti kalau di daerahnya ustadz sudah azan, maka ustadz akan akhiri ya pembelajarannya. Baik, kita mulai ya. Nah, ini insya Allah sudah kita pelajari pada kuartal 1. Baik, kita akan mempelajari hubungan gaya terhadap gerak dari suatu benda ya. Nah, gaya itu seperti yang kita ketahui bahwa gaya adalah suatu dorongan atau tarikan. Gaya juga dapat menggerakkan benda bebas ya. Nah, menurut ilmu fisika, gaya itu memiliki besaran dan juga memiliki arah tertentu ya. Baik. Nah, jadi gaya juga memiliki arah ya. Apabila benda yang bergerak kemudian diberi gaya yang searah, maka benda tersebut akan semakin cepat ya. Sedangkan apabila diberi arah atau gaya yang sebaliknya, maka yang terjadi adalah benda tersebut akan melambat. Baik. Hubungan gaya terhadap gerak. Nah, ada 5 ya di sini ya, yaitu dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak, kemudian dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Benda bertambah kecepatannya, benda berkurang kecepatannya, benda berubah arah ya. Berubah arah. Jadi ada 5 ya. Kemudian gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, contohnya ketika saat kita memainkan jungkat-jungkit ya. Saat kita memainkan jungkat-jungkit, kalau kita diam-diam saja, maka jungkat-jungkitnya tidak akan bergerak. Maka perlu kita untuk memberikan gaya terhadap jungkat-jungkit tersebut ya. Baik. Nah, ini ya. Ada dorongan dari kakinya sehingga jungkat-jungkitnya naik ke atas ya. Kemudian troli belanja ya. Troli belanja tentu tidak akan bergerak tanpa kita dorong ya. Jadi trolinya butuh kita dorong supaya dia bisa bergerak. Baik. Kalau misalnya trolinya
Bergerak tanpa kita dorong, artinya apa? Jadi diam aja. Hah? Lu diam aja Ustaz. Diem. Kalau nggak didorong mah. Diem, Kalau- Ustaz. Diem. Kalau trolinya bergerak tanpa kita dorong, artinya apa? Itu namanya didorong dulu baru lepas, Ustaz. Dorong dulu baru berhenti. Benar, Ustaz. Jangan. Nah ini kalau nggak didorong berhenti. Bisa jadi karena memang sebelumnya sudah dikasih gaya, kemudian dilepas ya, sehingga dia terlihat bergerak tanpa kita dorong. Kemudian juga bisa jadi karena adanya kemiringan pada lantainya ya, sehingga tertarik oleh gaya gravitasi, sehingga dia akan apa? Akan bergerak turun ya, karena memang lantainya menurun. Kalau gerak sendiri itu namanya didorong sama hantu, Ustaz. Enggak ya. Kemudian ada juga bersepeda ya, bersepeda. Nah, sepeda butuh kita kayu untuk bergerak ya. Kemudian saat kita bermain bola ya, nah, bola akan bergerak ketika kita tendang. Apakah ada bola yang tidak bergerak ketika kita tendang? Enggak ada. Bola robot. Ada, Ustaz. Bola kalau nggak kena, Ustaz. Bola robot Nggak bisa. Kalau bolanya nggak kena ya, dia akan bergerak ya. Iya, Ustaz. Kalau nendang meleset. Baik. bola 1 ton. Contoh yang lain adalah mobil ya. Nah, dia akan bergerak apabila kita menginjak pedal gasnya. Kalau tidak kita nyalakan, tidak kita injak pedal gasnya, tentu tidak akan berjalan mobilnya ya. Nah, sama halnya seperti yang saat ini dikendarai oleh siapa? Oleh Faiz ya. Faiz sedang mengendarai mobil saat ini ya, bukan mengendarai mobil ya, tetapi duduk ya di belakang mobil ya, di dalam mobil. Sama kayak naik skateboard, Ustaz. Baik, itu merupakan beberapa contoh dari suatu benda yang tadinya diam kemudian dapat bergerak. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Umar, Ustaz. Silakan Umar. Apa Umar? Naik skateboard, Ustaz. Naik skateboard ya. Nah, skateboardnya dapat bergerak ketika kita mendorong skateboardnya dengan kaki kita ya. Ali, Ustaz. Ali, silakan Ali. Apa contohnya Ali? Batu dilempar, Ustaz. Batu dilempar ya, karena kekuatan otot kita atau gaya otot dari kita, sehingga batu yang tadinya diam bisa bergerak ya. Tadi siapa lagi? Dimas Ustaz. Dimas. Arvino. Arvino. Silakan Arvino. Apa Arvino? Pensil untuk menulis. Pensil untuk menulis ya. Nah, tentu pensil atau pulpen dia butuh kita gerakkan, butuh kita kasih gaya supaya dia bisa bergerak ya. Dimas. Apakah ada yang pernah melihat pulpen bergerak sendiri? Pernah, Ustaz. Hantu yang gerakin, Ustaz. Pulpennya gerak sendiri. Tidak ada ya. Nah, jadi butuh disentuh oleh manusia, untuk diberi gaya supaya pulpennya bisa bergerak. Gozi, Ustaz. Baik, Gozi, silakan Gozi. Apa contohnya Gozi? Skuter. Skuter ya. Baik. Nah, ini mirip-mirip dengan skateboard tadi ya, membutuhkan dorongan dari kaki kita ya supaya bisa bergerak. Rizky Abi, silakan Rizky Abi, apa contohnya Rizky? Berenang, Ustaz. Berenang ya. Saat berenang kita akan menggunakan gaya otot kita ya, supaya dapat
berenang ya, atau bergerak ke depan ataupun ke belakang misalnya ya, kita memanfaatkan gaya otot dari tubuh kita. Dimas, Ustaz. Dimas, silakan Mas. Apa contohnya Dimas? Badminton, Ustaz. Panahan. Badminton ya, benar. Ketika kita bermain badminton juga itu membuat shuttlecock-nya bergerak ya. Dimas suka badminton? Tentu saja. Aku setiap hari Sabtu Minggu bermain badminton setiap sore. Kalau Minggu privat. Minggu sama pelatih. Dia main sama pelatih Masya Ustaz, Allah. diajarin sama pelatih. Oh, ada pelatihnya Dimas. Iya. Ya iyalah. Aku les Ustaz, les badminton. Dia Ustaz, Dimas les badminton. Les badminton, Masya Allah. Baik, nanti sepertinya ada contoh dari badminton ya, kalau Ustaz tidak salah ya. Saya Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Nah, ini terjadi akibat adanya gaya yang menahannya, seperti gaya gesek, gaya hambatan udara. Kemudian kita lihat contohnya apa saja. Nah, ketika kita bermain sepeda, kemudian kita menarik tuas remnya atau menekan tuas remnya, nah maka laju dari sepeda kita akan berhenti ya. Baik, itu yang dinamakan gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam ya. Nah, ini ya, putar ya. Baik, dia dapat bergerak karena didorong oleh kakinya. Dan saat dia bergerak dan dia butuh untuk berhenti, nah maka dia dapat menghentikan skuternya dengan cara apa? Menahan laju skuternya menggunakan kakinya ya. Sehingga terjadi gaya gesek antara kaki dan jalanannya atau aspalnya ya. Baik. Kemudian ketika kita bermain bola misalnya ya. Nah, bolanya akan berhenti ketika ditendang. Kenapa? Karena adanya gaya hambatan udara, adanya gaya gesek dari rumput-rumput, dari tanahnya misalnya, sehingga bolanya berhenti. Ataupun misalnya ketika bolanya ditandang, kemudian ditangkap oleh kipernya, nah, maka bolanya juga akan berhenti. Karena apa? Karena adanya gaya gesek antara tangan dari kipernya dengan bolanya ya. Baik, ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Benda yang tadinya bergerak, kemudian diam. Farzan, silakan. Farzan, apa contohnya Farzan? Main ski Ustaz. Main ski ya. Baik, Farzan pernah main ski? Enggak pernah Ustaz. Saya tapi pernah lihat itu. Baik. Nah, ini ketika main ski ya. Ski itu kita dapat menghentikan laju dari skinya. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya menahan lajunya dengan tongkat skinya ya. Baik. Zaid, silakan Zaid. Apa contohnya Zaid? Mobil yang direm Ustaz. Mobil yang direm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang berhadir? Gozi. Tuh. Gozi. Tadi bukannya sudah hadir ya? Ganti akun Ustaz ya. Iya Ustaz. Itu ganti akun. Ada yang bisa kasih contoh yang lain? Ali. Fatih, silakan Fatih. Fatih, silakan Fatih. Apa contohnya Fatih? Sepeda yang direm. Apa? Sepeda yang direm. Oh, sepeda yang direm. Tadi contoh yang pertama ya, itu sepeda yang direm. Dimas Ustaz. Kelana, silakan Kelana, coba Kelana. Aisyah. Aku dia karena Contohnya,
Contohnya udah diabisin sama teman-teman aku. Banyak. Coba yang di sekitarnya. Apa ya? Sini. Mobil direm udah. Go. Motor direm. Apa? Motor direm. Motor direm ya. Dia akan berhenti ketika kita tarik tuas remnya ya. Baik. Dimas Ustaz. Ali, Ustaz. Kemudian kita lanjutkan. Gaya menyebabkan benda bertambah kecepatannya. Nah, benda dapat bertambah kecepatannya apabila diberi oleh gaya yang searah dengan gerak benda tersebut ya. Aku tahu, Ustaz. Contohnya, Ustaz. Dimas Ustaz. Dimas. Baik, contohnya Ustaz. ketika kita naik sepeda pada jalanan yang menurun ya. Nah, ini kita akan dibantu oleh gaya gravitasi yang mana juga bergerak menurun ya. Sehingga sepeda akan semakin cepat pada jalanan yang menurun. Ali, Ustaz. Kemudian, Dimas Ustaz. nah, contoh yang lain adalah air terjun. Semakin tinggi air terjunnya, maka akan semakin cepat dia geraknya ya. Karena apa? Karena semakin tinggi, maka semakin sering dia akan dikenai oleh gaya gravitasi. Artinya semakin banyak dia terkena gaya gravitasi yang membuat kecepatannya semakin tinggi ya. Baik. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini tahu ini sedang apa? Lagi dayung perahu. Mendayung perahu. Mendayung perahu. Dayung. Nah, saat mendayung perahu, kalau kita mendayung perahunya semakin cepat, nah maka perahunya akan semakin cepat. Nah, tetapi perlu kita lihat. Nah, saat mendayung yang dilakukan adalah apa? Mendayungnya dengan gaya yang searah, gayanya sama. Apabila didorong ke belakang, maka didorong ke belakang terus. Nggak mungkin seorang pendayung melakukannya bolak-balik, depan belakang mendayungnya, enggak kan ya? Nah, kalau mendayungnya ke depan belakang, nah malah bukan bertambah kecepatannya ya, malah mengurangi kecepatan ya. Yang dilakukan adalah memberikan gaya yang searah ya. Kalau tidak searah, maka kenapa? Dimas Jadi harus searah dalam memberikan arahnya ya, atau memberikan gayanya ya, supaya dia semakin cepat. Kemudian MotoGP ya. Apa suka Ustadz sama ayah? MotoGP. Nah, ini Rafa suka ya sama ayahnya ya. Jadi pada MotoGP itu, Bisa jadi itu. pada MotoGP dia akan atau pada motor ya, dia akan semakin kencang apabila kita menarik gasnya semakin ke dalam ya. Semakin kita tarik ke dalam gasnya, maka akan semakin cepat motornya. Itu karena terpengaruh oleh gaya yang searah ya. Nah, kalau gayanya searah, maka dia akan semakin cepat. Kok nggak jatuh sih orangnya? Nah, itulah yang terjadi kenapa semakin cepat kita lanjutkan. Kemudian ada gaya menyebabkan benda berkurang kecepatannya. Nah, benda berkurang kecepatannya karena adanya gaya yang berlawanan dengan gerak benda tersebut ya, sehingga membuat benda tersebut melambat ya. Contohnya adalah saat roller coaster menanjak. Nah, saat dia menanjak, dia akan dikenai gaya gravitasi, yang mana gaya gravitasi itu arahnya ke bawah ya. Arahnya tarik menarik atau berlawanan, sehingga membuat roller coasternya melambat ketika dia
menanjak ya. Nah, ini ya contohnya ya. Saat menanjak, roller coasternya akan melambat. Karena apa? Karena adanya gaya gravitasi yang berlawanan dengan arah roller coasternya. Saya Baik, Gimana cara lorong ada yang sering main ke pantai? Wah, saya sekarang dulu saya sering Ustaz waktu kecil Saat Ustaz. saat kita bermain di pantai dan berjalan di airnya, maka akan terasa sangat berat. Nah, itu karena adanya hambatan apa? Gaya hambatan apa? Air. Air. Masya Allah. Masih ingat ya gaya hambatan air. Baik, kemudian ada parasut ini ya. Nah, beberapa waktu yang lalu ada TNI AU ya, Angkatan Udara sepertinya ya, yang mana parasutnya tidak bisa mengembang sehingga dia terjatuh dari ketinggian ya. Tapi selamat. Dia selamat tapi banyak tulang-tulangnya yang patah-patah ya. Nah, akhirnya karena parasutnya tidak bisa mengembang maka dia akan melaju dengan kencang ya. Berbeda apabila parasutnya mengembang. Nah, dia akan melambat lajunya. Karena apa? Karena adanya hambatan udara ya. Karena adanya hambatan udara. Karena terbukanya parasut. Semakin besar parasutnya, semakin lebar parasutnya, maka waktu dia terjatuh atau mendarat, nah akan semakin lama. Karena apa? Karena hambatan udara yang diterima oleh parasutnya akan semakin besar ya. Baik. Dimas Ustaz. Baik, silakan Dimas kalau mau ngasih contoh. Dimas apa contohnya? Arangin. Yang tadi Ustaz. Iya. Apa? Sepeda direm, motor direm dikit Ustaz. Nah, direm dikit ya, sepeda atau motor direm dikit ya, sehingga melambat lajunya. Ada lagi? Kalau pesawat nggak bisa ngerem ya Ustaz? Contoh main gangsing itu bisa nggak ya? Bisa. Gangsing juga bisa melambat ya apabila ketika dia berputar, kemudian kita Mobil Ustaz. tekan, misalnya ya, bisa lambat karena adanya terpengaruh oleh gaya gesek ya. Kemudian mobil tadi sudah disebutkan, dia akan lambat ketika direm ya. Kemudian kita lanjutkan ya, tinggal dikit waktunya. Gaya menyebabkan benda berubah arah. Nah, kalau kita melihat layang-layang, ada yang pernah lihat layang-layang diam saja ketika yang atas? Ya ada ya. Bergerak terus Ustaz. Nggak ada layang-layang yang diam di atas langit ya. Semuanya akan bergerak seperti ini ya. Dia akan berubah arah, mengikuti arah dari anginnya ya. Nah, mengikuti arah dari anginnya. Baik. Good Buladia, Frankie De Jong going in. Breakthrough. Ada yang menonton sepak bola tadi malam? Baik. Ini merupakan salah satu cuplikan dari golnya Belanda ya. Nah, tadi itu pemainnya mengumpan bola ke kotak penalti lawan. Kemudian bolanya diubah arahnya sehingga diubah arahnya dengan sundulan ya. Arahnya diubah dengan sundulan sehingga bolanya bisa masuk ya. Baik. Aku suka main bola Ustaz, sama nonton bola Ustaz semalam Ustaz. Nanti nonton bola lagi Ustaz. Aku gak bisa main bola. Baik.
Silakan ya, kalau memang suka main sepak bola, silakan. Tetapi tetap dijaga ya waktu-waktunya ketika atau adab-adabnya ya ketika bermain sepak bola, diperhatikan auratnya harus tertutup auratnya ya. Kemudian apa? Misalnya ketika mencetak gol, wah tidak perlu ya untuk membuka-buka baju ya. Kemudian kenapa Zaid? Ustaz mau memberi contoh Ustaz. Kemudian yang paling awal ya, tentu diniatkan bermain sepak bola untuk ibadah ya, untuk menjaga kesehatan kita ya dan lain sebagainya. Baik. Kemudian Dimas, Ustaz. kenapa Dimas? Pelajarannya sudah selesai. Udah selesai. Beri contoh. Baik, kemudian Ustadz sampai mana tadi ya? Baik, ada tugas di rumah ya, aktivitas kelas 1 halaman 101. Itu bisa dikerjakan di rumah, silahkan ya, apabila emang Aktivitas kelas 1 berarti bukan buat kelas 4 kan? Oh. Kelas 4 Ustaz. Ini maksudnya aktivitas kelas ke-1 ya. Bukan kelas 1 ya. Kirain Aktivitas kelas ke-1 Kirain ya. kelas 1 soalnya kalau buat kelas 1 berarti bukan buat kelas 4 tugasnya. Iya, Ustaz. Baik, itu ada pada halaman 101 ya. Silakan bisa dilakukan uji coba di rumahnya Rafa, untuk praktikum itu ya. Itu. Baik, karena waktunya sudah habis, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan ya anak-anak sekalian. Alhamdulillah ya, alhamdulillah karena memang pertama materinya sudah pernah kita pelajari di kuartal 1, jadi ini lebih mudah ya kita memahaminya. Dan yang kedua, nah karena kegiatan-kegiatan yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sering terjadi di sekitar kita. Contohnya saat benda dia menjadi bergerak, yaitu saat bermain skuter tadi ya disebutkan ya. Kemudian saat benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Saat kita bermain sepeda misalnya tadi ya, kemudian direm, contoh ya. Kemudian benda yang bergerak kemudian bertambah kecepatannya. Nah, ini terpengaruh oleh gaya yang searah dengan benda tersebut. Contohnya saat bermain sepeda pada jalanan yang menurun ya. Baik, kemudian pada roller coaster ini ketika dia menanjak akan melambat karena apa? Karena adanya gaya berlawanan dengan arah roller coasternya. Baik, kemudian yang terakhir adalah gaya dapat merubah arah dari suatu benda. Contohnya misalnya ketika kita bermain kelereng ya. Nah, saat kita bermain kelereng, kita melepaskan kelerengnya, yang terjadi apa? Nah, kelerengnya akan berbenturan. Kelerengnya akan berbenturan dengan kelereng yang lain. Sehingga kelereng kita akan berubah arahnya. Yang tadinya lurus, misalnya ketika kita lemparkan, ketika terbentur, dia berubah arahnya. Berbenturan jadi belok. Baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, nah maka bisa kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Baik, karena waktu sudah menjelang zuhur, dipersiapkan dirinya untuk menuju ke masjid ya. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi